Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yang kami hormati Ustaz dan Sajaya dan tidak persilakan untuk memberikan tausiah ceramah kuliah subuh nanti pengajian seluas-luasnya, sedalam-dalamnya dan sedikit ininya. Jadi kajiannya mendalam dan menyeluruh dan itu saja perintah dari kami dan mereka berkesimpulan dan kita dengan baik dan bersama-sama. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah al-qa'il wa natma'u an yudkhilana rabbuna ma'al qaumis shalihin. Wa inna as-salata was-salama ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam al-qa'il assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqu wa ahsanul qailin tabarrukan bi dzikrihi. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Al-ayah. Wallahu wa rasuluhu a'lamu bi muradiha. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din. Al-hadits
hadis wallahu wa rasuluhu a'lamu bimuradi. Sadatul masyayikh wa ulama al-a'izza wal fudala wal kurama, para alim, para ulama, para kiai, ustaz, ustadzah, tokoh-tokoh agama, tuan-tuan guru, guru-guru ngaji, terkhusus seluruh jajaran pengurus Masjid Al-Bahar, Bapak dan Ibu jamaah sekalian, insyaallah kita adalah hamba-hamba Allah yang memperoleh kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kita bersyukur kepada Allah untuk kesekian kalinya Allah berikan kita anugerah kesehatan, kesempatan, sehingga kita dimampukan Allah, dibisakan Allah menjalankan segala macam rutinitas ibadah, juga rutinitas yang lainnya. Semoga segala macam ibadah yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam tercurah selalu kepada sang panutan alam, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beserta keluarganya, sahabatnya, para pengikutnya, hingga kita sebagai umatnya Rasulullah tak berhenti kita memohon, berdoa, meminta kepada Allah nanti di yaumil kiamat, di yaumil mahsyar kita mendapatkan syafaatnya Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, nikmat terbesar yang Allah anugerahkan kepada kita adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat taufik, nikmat hidayah. Sehingga insya Allah kita dikehendaki baik oleh Allah. Maka dalam kitab-kitabnya para ulama banyak memakai hadis Nabi di awalnya. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Seseorang yang dikehendaki hidupnya, dunianya, akhiratnya baik, yufaqihu fiddin, maka mereka dijadikan Allah senang memperjuangkan agamanya, senang mensyiarkan agamanya, senang dengan rutinitas ibadah agamanya. Maka kita ini insya Allah termasuk orang yang dikehendaki jadi orang baik. Amin ya rabbal alamin. Jadi orang baik, baik dunia, baik di akhirat. Di dunia senang, di akhirat masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Saya temanya apa nih? Bebas temanya. Ayo mati masuk surga ya. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, apalagi kita sudah dimampukan Allah bisa melaksanakan sholat berjamaah. Alhamdulillah. Semalam kami ngaji kitab Wasiyatul Mustafa, pesan-pesannya Rasulullah kepada sang menantunya, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Mudah-mudahan masih ingat, nggak lupa. Kita tinggal di bawah. Min karamatil mu'min, kata Nabi, wahai Ali, min karamatil mu'min, sebagian daripada kemuliaan, kebanggaan seorang mukmin. Nah, ada beberapa hal. Yang pertama,
Termasuk dari kemuliaan seorang mukmin adalah zaujatun muwafiqatun, punya pasangan yang akur, seirama, senada. Nah itu kemuliaan seorang mukmin. Insya Allah kalau bapak ibu rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah, amin ya rabbal. Di dunia bareng-bareng, nanti bareng-bareng juga masuk surga ya. Yang pertama, sebagian daripada kemuliaan mukmin adalah mempunyai pasangan yang akur, yang serasi. Kemudian yang kedua, kebanggaan seorang mukmin. Kemuliaan seorang mukmin adalah sholat berjamaah. Ini kebanggaan kita sebagai mukmin, bisa sholat berjamaah. Bahkan kata Nabi, sholat kita berangkat dari rumah ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Ini yang nilai Allah, penilaian kata Allah. Fa innaha indallah kama sika ilal haji wal umrah, kata Allah. Berjalan kita ke masjid untuk berjamaah itu seperti berjalan kita menunaikan ibadah haji dan umrah. Alhamdulillah, luar biasa. Wa ma yahrisu ala salatil jamaah, dan tidak ada yang menjaga benar-benar kepada salat berjamaah illa rajulun mu'minun qad ahabbahullah, kecuali orang itu mukmin yang dicintai oleh Allah. Alhamdulillah. Diulang, orang yang menjaga salat berjamaah dicintai Allah, disenangi Allah. Allah sang pemilik alam semesta, sang pencipta alam semesta, senang sama Bapa. Alhamdulillah. Kemudian wa ma yazhadu fiha illa munafiqun qad abghadahullah, dan tidak ada yang tidak suka kepada salat berjamaah kecuali golongan munafik. Nauzubillah min. Maka Bapak Ibu, alhamdulillah mukmin yang dicintai Allah. Alhamdulillah. Pertahankan ya. Maka Bapak jamaah rahimakumullah, sebagian daripada kemuliaan mukmin, satu tadi punya pasangan yang akur. Yang kedua, kebanggaan mukmin adalah salat berjamaah. Yang ketiga, kebanggaan seorang mukmin, seorang muslim adalah punya tetangga wajiranun yuhibbunahu, tetangga itu senang sama dia. Maka dalam Islam ada anjuran untuk akur dengan tetangga, saling menghormati dengan tetangga, karena kebanggaan mukmin muslim punya tetangga yang senang kepada dia. Musim mangga nggak punya pohon mangga, tetangga punya, kebagian nggak? Kebagian. Musim rupuh, pohon nggak punya, nanam nggak, makan nggak. Maka itulah kata Nabi, wasiat kepada Sayyidina Ali, kemuliaan seorang mukmin ada tiga tuh. Pasangan yang akur, sholat berjamaah, punya tetangga yang senang kepada dia. Nah Bapak jamaah rahimakumullah, karena tema saya bebas, jadi kemana-mana ya. Maka insya Allah semuanya bernilai ibadah. Amin ya rabbal alamin. Maka tema saya pagi ini adalah tentang ibadah ya. Boleh ya? Tentang ibadah. Kemudian alhamdulillah kebetulan saya bawa kitab namanya Majalisus Saniyah, syarah dari kitab Hadis Arba'in. Bapak jamaah rahimakumullah, ibadah. Ada ayat wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Apa ayatnya? Dan tidaklah aku ciptakan jin dan juga manusia. Jin disebut duluan karena jin penciptaannya diciptakan duluan daripada manusia. Maka jin itu senior kita. Makanya yang namanya lawan senior agak susah menang. Wajar dia senior.
diciptakannya jin dulu baru manusia. Dan tidaklah Allah ciptakan jin manusia illa liya'budun, kecuali hikmahnya untuk ibadah. Karena penciptaan Allah nggak butuh alasan. Allah menciptakan manusia untuk ibadah, bukan. Untuk ibadah itu kata kita. Kalau Allah berkehendak, nggak butuh alasan Allah menciptakan manusia, terserah Allah buat apa. Allah menciptakan bumi, menciptakan langit, terserah. Itu hak Allah. Dan alasannya nggak ada alasan bagi kita. Tapi kita bisa mengambil hikmah dari segala macam penciptaan Allah. Termasuk kita diciptakan oleh Allah untuk ibadah, hikmahnya. Untuk mengerjakan ibadah. Nah, ibadah ini harusan untuk kita ibadah. Alhamdulillah. Kata ulama, kita ini hamba. Namanya abdun. Itu namanya hamba. Kerjaannya hamba, ibadah. Apa? Menghamba. Bahasa ada lagi, abdun itu abdi. Abdi ya. Kalau ada orang Jawa di Jogja ada namanya abdi dalam. Abdi dalam. Gimana kata raja baik? Ke kanan, ke kiri. Gimana kata raja? Abdi. Kita tuh abdinya Allah. Gimana kata Allah? Gimana maunya Allah? Karena kita nggak punya kekuasaan sedikit pun. Kerjaan kita ibadah. Apa itu ibadah? Mengabdi sepenuh hati, jiwa dan raga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ulama tuh ngebagi ibadah tuh. Ada yang ibadah sifatnya ritual, ada yang sifatnya sosial. Bahasa Arabnya ada ibadah mahdhah, ada ibadah ghair mahdhah. Bahasa kitanya ada yang ibadah, ya ibadah. Tapi ada lagi satu hal yang bukan ibadah, tapi bernilai ibadah. Ada hal yang bukan ibadah, tapi bernilai ibadah. Enggak semua mesti ibadah. Ada ibadah, maka ada ibadah ritual, ada ibadah sosial. Ibadah sosial kadang-kadang bukan dari ibadah, tapi bisa bernilai ibadah. Contoh. Ada senyum. Senyum adalah ibadah. Dan senyum adalah ibadah. Itu bukan ibadah. Asalnya bukan ibadah. Tapi bisa bernilai ibadah. Tergantung motif, niat dan tujuannya. Kalau senyumnya memang tulus, ramah, menghormati, itu bernilai ibadah. Tapi kalau senyumnya menggoda, ngerayu, udah beda nilai. Maka yang namanya hal-hal yang lain yang bisa bernilai ibadah tergantung motif, niat dan tujuannya. Nah, Bapak jemaah rahimahumullah, kita kenal dengan namanya ibadah mahdhah, ibadah ritual. Apa itu? Aqwalun, ucapan, wa af'alun, perilaku, pekerjaan, masyru'iyah, yang disyariatkan oleh agama. Ada rukun, ada syarat. Terpenuhi, sah ibadahnya. Tidak terpenuhi, tidak sah ibadahnya. Itu namanya ibadah itu. Aqwalun wa af'alun masyru'iyatun. Perkataan, perbuatan yang disyariatkan oleh hukum agama. Kayak salat perintah bukan? Perintah dari Allah. Perintah kita kerjakan untuk salat dan sudah berlaku salat itu. Bahkan dikatakan oleh Nabi, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian seperti kalian melihat aku salat. Diulang bahasanya. "Shallu, salatlah kalian kama ra'aitumuni
usolli seperti kalian melihat aku sholat. Bapak lihat Nabi? Pernah ketemu sama Nabi? Mimpi pernah. Nah, terus mimpi apa selama ini? Nah, Bapak jamaah rahimakumullah. Maka kita punya yang mutawatir diriwayatkan sampai kepada kita. Ya seperti inilah. Untung perintahnya mengerjakan sholat seperti melihat Nabi sholat. Bukan perintah sholatlah seperti Nabi sholat. Repot gitu ya. Repot. Sholatlah seperti Nabi sholat. Tahu sholatnya Nabi? Nah, diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah, Nabi itu sholat sampai kakinya bengkak. Sampai kakinya bengkak. Kita kaki bengkak karena sholat atau karena apa? Sembulan kamu ya. Nabi sholat begitu. Untung perintahnya, Masya Allah, luar biasa, sangat murah bagi kita. Ya, karena sayang Allah sama kita, sholatlah seperti melihat Nabi. Alhamdulillah. Itu sholat ibadah ritual. Ibadah ritual. Kemudian ibadah ritual dibagi-bagi lagi. Walaupun secara keseluruhan masih nyambung juga. Ada ibadah ritual itu ritual hati. Pertama disebut ibadah qalbiyah, ibadah hati. Ini hati ada ritual ibadahnya. Ibadah hati dibagi dua. Ada ucapan hati, ada pekerjaan hati. Dua tuh, ibadah hati ada dua. Ada ucapan hati, ada pekerjaan hati. Mana ucapan hati? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu ibadah hati mesti ngucap. Lisan mesti ngucap, hati juga mesti ngucap. Tekankan dalam hati tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang wajib disembah dengan sebenarnya kecuali Allah. Ibadah itu, ibadah hati wajib itu, dan itu kita jaga jangan sampai lepas. Amin ya rabbal alamin. Itu ucapan hati. Kemudian ada lagi namanya apa tadi? Pekerjaan hati. Mana pekerjaan hati? Mahabbatullah, seperti cinta kepada Allah. Senang, ingin selalu dekat dengan Allah. Maka hatinya dipenuhi dengan zikrullah. Apalagi itu pekerjaan hati, ar-raja li shawabihi ta'ala, mengharap pahala dari Allah, mengharap rahmatnya Allah. Kemudian apalagi pekerjaan hati, takut akan siksa Allah. Itu kerjaan hati. Kerjaan hati. Kemudian mana lagi? Ikhlas. Nah, ikhlas itu juga kerjaan hati. Ibadah itu, ibadah makhluk. Sebab ikhlas ruhnya amal. Ibadah kita itu mati kalau nggak ada ikhlas. Ibadah kita akan hidup jika ada ruhnya, dan ruhnya adalah ikhlas. Ibadahnya bagus, nggak ikhlas, ada bagusnya baik, tapi nggak ikut. Seperti pohon yang imitasi, ada pohon imitasinya, pohon palsu, bunga palsu dari plastik. Indah apa enggak? Indah. Bagus enggak? Bagus, tapi nggak hidup. Cuma dapat hidup doang, cuma dapat indah baik, cuma dapat bagus baik. Maka ikhlas dalam ibadah itu pekerjaan hati. Ibadah makhluk itu, ibadah ritual kita. Kemudian apa lagi? Husnuzon. Husnuzon, baik sangka, punya prasangka yang baik kepada siapa? Satu, prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa yang sudah terjadi kehendak Allah, yang sedang terjadi kehendak Allah, yang akan terjadi kehendak Allah, dan apapun yang menimpa kita saat ini adalah yang terbaik dari Allah. Alhamdulillah. Apapun itu,
Husnuzon sama Allah, ada hikmah di balik semua peristiwa yang menimpa kita. Nah, Bapak jamaah rahimakumullah, itu pekerjaan hati. Maka kita diajari untuk yang kedua, husnuzon kepada sesama. Husnuzon kepada sesama kita. Sultanul Auliya Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani pada Sallallahu Sirrahul Aziz, ulama tahun 476 Hijriah, senior dari Imam Ghazali. Kalau Imam Ghazali tahun 555 Hijriah, pengarang kitab Ihya Ulumuddin. Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ulama produktif, luar biasa, karangannya banyak. Ada tafsir namanya tafsir Jilani, ada kitab fikih yang sekaligus membahas dua mazhab Syafi'i dan Hambali, namanya kitab Al-Bunyah. Banyak hal yang lain. Nasihat-nasihat beliau dimuat oleh murid-murid beliau sehingga jadi buku namanya Fathur Rabbani. Saya baca di kitab Fathur Rabbani nasihat Syekh Abdul Qadir Jilani untuk menjaga husnuzon kepada sesama. Ya husnuzon agar hubungan kita dengan sesama itu tetap baik. Husnuzon, baik sangka terus. Ya, kalau melihat orang itu terhormat punya kedudukan, ya dihormati, datangnya orang berdiri, tempat duduknya disiapin. Nah, terhormat tuh, ada kedudukan, punya jabatan, berarti ya pejabat ya. Husnuzon itu dalam hati. Kata Syekh Abdul Qadir Jilani, bilang ke hati kita, ini orang di dunia saja sudah dimuliakan, mungkin di akhirat pun dimuliakan oleh Allah. Ngomong begini, jangan ngomong enggak. Kita kadang-kadang yang enggak kan. Nah, kalau nemu orang yang lebih tua dari kita, tanamkan dalam hati, kata Syekh Abdul Qadir. Apa tanamkan dalam hati kita? Ini orang umurnya udah tua, berarti amalnya lebih banyak. Amalnya lebih banyak, walaupun kenyataannya masing-masing. Itu cara kita husnuzon. Jika kita nemu anak kecil, usianya jauh di bawah kita, apa kita bilang? Nih bocah, nih anak belum berdosa, belum punya dosa. Sedangkan kita setua ini, masya Allah. Jika nemu orang apa lagi itu? Orang alim, orang terhormat, orang dewasa, anak kecil, nemu ulama, ketemu dengan ulama, apa kita bilang? Ya Allah, ini orang engkau anugerahkan ilmu yang saya nggak sampai, yang saya tidak sampai. Maka semoga saya bisa mengambil manfaat darinya. Tapi itu selesainya. Kemudian jika kita ketemu sama orang bodoh, kata kita bodoh, pintar kita berarti ya. Kita ketemu sama orang bodoh, apa kata Tuhan Yesus untuk husnuzonnya? Diajari kata-katanya, ya Allah ini orang bodoh, berdosa karena nggak tahu ilmu. Sedangkan saya berdosa tahu ilmu. Maka kita akan selalu punya sikap husnuzon. Nah, husnuzon itu ibadah hati, namanya pekerjaan hati, ibadah makhluk. Nah, kemudian jamaah rahimakumullah, ada lagi sudah ibadah hati, yang kedua ibadah qauliyah. Ibadah yang sifatnya ucapan. Mana tuh ibadah yang pakai ucapan? Baca Quran. Ibadah enggak? Ibadah. Alhamdulillah. Masih ngaji Quran di sini ya? Oh, semangat terus ya. Nah, baca Quran itu ibadah, ngerti nggak ngerti ibadah. Nggak ngerti saya artinya udah baca terus. Saya bukan orang Ogan, Pak, saya orang Sunda, tapi saya lama tinggal di Ogan, ngobrol sama orang Ogan, walaupun saya belum bisa bahasa Ogan, tapi saya ngerti bahasa Ogan. Maunya kemana ngomongnya, saya ngerti jadi paham. Begitupun Bapak yang nggak paham Al-Quran, terus aja interaksi. Lama-lama Al-Quran akan kita paham maunya kemana. Kalau sering bergaul, kalau jarang bergaul ya nggak ngerti kita. Nah, Bapak jamaah rahimakumullah, ibadah qauliyah itu baca Quran, ucapan. Kemudian apa lagi? Zikir ya. Nah, zikir juga tuh ibadah qauliyah.
Kemudian mana lagi yang termasuk ibadah kuliah? Dakwah ilallah, dakwah. Mengajak orang kepada jalan Allah, itu juga ibadah qauli yang sifatnya ucapan. Apa mesti jadi dai? Tidak. Karena kullukum da'i ilallah. Nah, kata Nabi, semua dari kalian adalah pendakwah kepada Allah. Pendakwah kepada Allah. Kita ini diperintah Pak untuk mengajak sesama kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa yang kita mampu, dengan apa yang kita bisa. Yang punya ilmu, pakai ilmunya syiar agama Allah. Yang punya tenaga, pakai tenaganya syiar agama Allah. Yang punya harta, pakai hartanya syiar kepada agama Allah. Maka kita semua adalah dai ilallah, yang ngajak kepada Allah. Asal jangan jadi sa'i ilallah. Apa itu? Orang yang ngajak kabur orang lain, tak dari Allah. Ngajak benar berarti. Alhamdulillah. Nah, Bapak jamaah rahimakumullah, kemudian ada ibadah yang badaniyah, sifatnya jasmani. Mana ibadah badan itu? Sholat, itu ibadah badan. Puasa, ibadah badan. Mencari ilmu, mengaji ikro, segala macam, itu ibadah badan, pakai badan. Maka ibadah badan nggak bisa digantikan. Al-ibadatul badaniyah la tarbudu alaihi an-niyabah, kata usul fikihnya. Ibadah badan tidak bisa digantikan. Misalkan nak kemana Pak? Nak ke masjid. Ngapain? Nak sholat. Aku titip. Nggak bisa. Nggak bisa dititipkan. Nah, besok Ramadan, ya aku titip sehari ya. Nggak bisa. Ibadah badannya mesti diri kita langsung yang mengerjakan. Ibadah fisik, ibadah jasmani. Ada yang terakhir namanya ibadah maliyah, ibadah harta. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang wajib namanya zakat, yang sunnah namanya sedekah. Sama. Kemudian itu dari ibadah mahdoh dibagi dua, ada yang wajib, ada yang sunnah. Tadi kita wajib, kemudian bentar lagi yang suruh, yang duha, ya. Wasiat baginda Nabi kepada Sayyidina Ali. Semua Nabi yang diutus Allah ke alam bumi ini, ke dunia ini, semuanya diperintah mengerjakan sholat sunnah duha atau sholat duha. Semua Nabi. Maka kita insya Allah sampai waktu duha dikasih mau mengerjakan sholat duha. Nah, Bapak jamaah rahimakumullah, kemudian ada ibadah yang sosial. Ada ibadah ghair mahdhah, namanya ghair mahdhah, ibadah sosial. Apa itu ibadah sosial? Ibadah sosial ibadah yang tidak berasal dari ibadah, tapi bernilai ibadah. Apa saja? Banyak. Gotong royong, ibadah bukan? Ibadah bernilai ibadah, bukan ibadah. Kalau ibadah ada syarat, ada rukun. Sholat ada syaratnya enggak? Ada syarat sebelum sholat. Menghadap kiblat, punya wudu, ya, suci dari dua hadas besar, hadas kecil, punya wudu, menghadap kiblat, tahu waktunya sudah masuk, itu syarat sebelum sholat. Maka enggak sah orang zuhur jam 10, enggak sah. Sebab belum masuk waktu, itu syaratnya mesti masuk waktu sholat. Sekalian belah mumpung pagi, zuhur, asar, maghrib, isya, nggak bisa. Syaratnya nggak masuk. Kata qaidah usul fikih, idza taqasyar intafal masyrut, syaratnya nggak terpakai, maka ibadahnya nggak jadi. Ada rukunnya dalam sholat. Berapa jumlah rukun sholat? Sekian. Macam-macam, ada 17, ada 15, ada 16. Dan Bapak jamaah rahimakumullah, itu namanya ibadah yang tidak ada syarat rukunnya, bukan ibadah tapi bisa bernilai ibadah. Itulah yang disebut dengan ibadah ghair mahdhah. Bapak duduk ngaji ibadah, alhamdulillah. Nih duduk ngaji begini, dihapus segala dosa. Enggak ada yang amin. Ini ngaji duduk nih, dosa hilang. Dosanya dikit kali, tapi kecil.
Nah, Bapak jamaah rahimahumullah. Kemudian ada ibadah ghair mahdhah, ibadah sosial dan bernilai ibadah. Seperti apa? Menolong orang, nyebrangin orang, jalan misalkan rame, kita bantu nyebrangin orang. Ibadah apa bukan? Bukan. Tapi bernilai ibadah. Bernilai ibadah. Mau gotong royong kemarinnya, nyangkul segala macam. Ibadah bukan? Bukan. Tapi bernilai ibadah. Disebut ibadah sosial. Nah, Bapak jamaah rahimahumullah, dan banyak kita bisa menggali pahala, menggapai pahala dari ibadah-ibadah yang ghair mahdhah, yang ibadah sosial. Seperti apa? Silaturahim, ya, silaturahim, ketemu sama kawan, salaman tuh, salaman itu selama salaman dosa kita ikut turun dengan getarnya salaman. Makanya kalau salaman digoyang, kalau merasa dosanya banyak yang lama. Kenapa lama dosa banyak? Nah, Bapak jamaah rahimahumullah, banyak ibadah-ibadah yang bermakna yang tidak ibadah tapi bisa bernilai ibadah. Menyenangkan orang lain, itu harus surur. Itu bernilai ibadah. Bernilai ibadah. Kita bertamu, memuliakan tamu, itu bukan ibadah tapi bisa bernilai ibadah. Mesti bisa memisahkan agar nggak lanjut nanti. Oh ini bukan ibadah, bukan ibadah, tapi bisa bernilai ibadah. Kalau tidak dipisahkan antara ibadah dan hal yang bernilai ibadah, nanti bakal hancur nemu masalah-masalah itu. Oh ini bukan ibadah, nggak ada ibadahnya ini segala macam. Jadi nyalah-nyalahin baik. Ternyata ketika kita memahami bahwa ada hal yang bukan ibadah, tapi bisa bernilai ibadah. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbal. Nah, Bapak jamaah rahimahumullah, karena ibadah kita ini sudah kita lakukan, jangan sampai hancur pahala ibadah kita ya. Amin ya Rabbal. Sebab ada hal-hal yang bisa menghancurkan pahala ibadah kita. Sehingga nanti di akhirat kata baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada orang itu rugi. Lagi di dunianya ibadahnya banyak, tapi sampai di akhirat habis ibadahnya. Rugi apa enggak? Rugi, pahalanya habis pahalanya. Bahkan tinggal tadinya punya pahala malah numpuk dosa. Dosa dari mana? Dosa dari transferan orang. Alhamdulillah nih. Maka ada beberapa hal, ada 6 hal ini masih kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ada 6 hal yang bisa menghancurkan pahala ibadah kita. Yang pertama, ini dari sosial, dari kehidupan sosial kita. Kehidupan sosial kita bisa mempengaruhi nilai pahala ibadah kita. Maka jangan disia-siakan, dijaga. Yang pertama, al-istighalu bi wujudin nas. Itu bisa menghancurkan pahala ibadah kita. Apa itu? Al-istighalu bi uyubin nas, sibuk mencari aib orang. Alhamdulillah, aib orang dikorek-korek. Punya aib cuma semeter, dia korek jadi 10 meter. Nah, itu bisa menghancurkan pahala ibadah kita. Dapat capek orang ibadah. Alhamdulillah, dari ngaji setengah jam, sejam ngaji ngomongin orangnya. Jangan sampai sia-sia. Al-istighalu bi uyubin nas, sibuk dengan aib orang. Maka orang yang terbaik itu kata Nabi bukan orang yang sibuk mencari aib orang lain, tapi sibuk mencari aibnya sendiri. Dan kita punya nikmat yang luar biasa, Pak. Kenapa Allah tutup aib kita? Benar nggak? Nih, andaikan aib saya dibuka depan Bapak, nggak sudi jamaah sini manggil saya untuk tausiah. Benar? Andai Allah buka aib saya, tapi Allah tutup. Juga sebaliknya, kalau Allah buka aib Bapak Ibu, saya juga nggak mau datang. Nah, kita punya nikmat besar ditutup aib. Maka ajaran Islam
menutup aib sesamanya. Ini yang diajarkan oleh baginda Rasul. Saya cerita sedikit. Ada ahli tasawuf, pimpinan ahli tasawuf. Dulu santri Nabi, ahli sufah namanya. Kesininya jadi tasawuf. Namanya Abu Hurairah. Kenal? Kenal ya? Kenal mana? Tapi tahu ya. Sering dengar. Tiap Jumat dengar. Itu Abu Hurairah, santrinya Nabi. Ya, terakhir belajarnya, tapi paling tekun segitu banyak meriwayatkan hadis. Ini Abu Hurairah, pemimpinnya tuh, sama kawan-kawannya tinggal di masjid. Rumah Nabi, dia di samping rumah Nabi itu, tinggal di situ. Mereka enggak pegawai makannya, gimana makan Nabi? Makannya Nabi, mereka makan. Kalau dikasih sama Nabi, Nabi makan, mereka makan. Seperti itulah. Satu ketika, dari pagi belum makan. Nabi tinggal ngajak-ngajak makan. Sampai siang, juhur kali, belum ngajak-ngajak Nabi makan. Sehingga mereka, udah lapar ini ya, nggak ada yang dimakan. Sampai asar, mungkin asar, makan sore itu sekalian. Ternyata belum juga Nabi ngajak makan. Sampai maghrib belum makan. Dan sholat maghrib dalam keadaan lapar. Sudah sholat maghrib, pikir segala macam. Ada sahabat Nabi, ya Rasul, saya punya nikmat, saya ingin bersyukur. Terus maka saya bikin nasi kebuli. Dagingnya daging onta. Bawa sini, dibawa. Sudah mendekati waktu Isya. Hidang, kata Abu Hurairah dan kawan-kawan santri yang lain santri Nabi. Jadi kita makan. Alhamdulillah. Sudah dihidang, karena santrinya Nabi banyak, dihidang itu butuh waktu. Ada, saya bilang. Sudah dihidangkan, ada. Saya bilang, apa kata yang lain tuh? Dalam pikirannya masing-masing, maka ada yang saling bisik-bisik. Sudah mau makan, ada. Jadi. Terus apa kata Nabi? Nih, Nabi menutupi aib sahabatnya. Idza ja'al isya atau idza qadimal isya wal asya. Idza ja'a waqtul isya wal asya qadimal asya ala isya. Jika datang waktu isya dan datang makanan, maka duluin makan. Ada Nabi. Duluin makan, baru sholat isya. Lebih baik makan ingat sholat daripada sholat ingat. Kata sahabat yang udah bisik-bisik tuh, alhamdulillah, jadi kita makan. Ini Nabi menutupi aib, luar biasa, toleransinya luar biasa. Nah kemudian udah asik makan, lagi asik makan sahabat semua sudah asik makan. Mohon maaf, ada yang buang angin tanpa suara. Dan biasanya buang angin tanpa suara itu semerbak mana-mana. Sehingga berciumlah oleh Abu Hurairah. Nanya Abu Hurairah, enggak sopan, enggak ada, suruh ada buang angin depan Nabi. Enggak sopan, siapa? Ngaku? Enggak ada yang ngaku. Ternyata kalau buang angin enggak ngaku bukan baru sekarang. Dari dulu sudah. Dari dulu. Enggak ngaku. Ditanya enggak ada yang ngaku. Nah kemudian kata Abu Hurairah, habis makan kan kita sholat Isya. Sedangkan syarat sholat mesti punya wudu. Maka dia yang wudu berarti itu dia orangnya. Yang buang angin. Ini yang buang angin, masya Allah. Aku udah terpucat. Takut direkam ulang masuk TikTok. Kan bilang, repot ini. Udah ketakutan dia. Terus kata Nabi? Nabi tahu siapa orangnya. Rasul. Apa kemudian kata Nabi? Bagi yang makan daging onta, maka wudu nanti sebelum sholat. Wudu semua. Ya, akhirnya wudu semua. Apa kata yang buang angin? Dan dalam sejarah sampai sekarang belum ketahuan itu siapa.
Masalah nih Nabi menutupi aib orang lain, luar biasa. Ya, maka kita pun ada perintah dari Rasul, man satara, orang yang menutupi aib orang lain nanti di akhirat Allah akan tutupi aibnya. Amin ya rabbal alamin. Nah, Bapak jamaah rahimakumullah. Sudah ya? Sudah ya? Nah, sudah. Nah, itu sekilas tentang ibadah, bahwa ada ibadah yang ritual, ada ibadah yang sosial. Bahkan banyak orang mukmin diangkat jadi kekasih Allah lewat banyaknya ibadah sosial. Lewat banyaknya ibadah sosial. Ya, Imam Ghazali saya cerita. Imam Ghazali radhiyallahu anhu, pengarang kitab Ihya Ulumuddin yang luar biasa fenomenal bagi kita, imam kita dalam ilmu tasawuf. Sebelum Imam Ghazali, imam kita dalam ilmu tasawuf Al-Imam Junaidi Al-Baghdadi. Ini Imam Ghazali diangkat jadi waliullah bukan karena dia banyak kitabnya, rajin ibadahnya dan segala macam. Wasilah itu dia yang cerita di ujung kitab Ihya. Saya diangkat derajat ke makom yang luar biasa tinggi, kata Imam Ghazali, itu karena satu hal. Lagi nulis kitab, ada apa namanya? Masih itu mungkin tinta ya. Tinta. Kalau dulu kan pakai apa tuh? Wadah ya, wadah terus pakai itu. Lagi nulis kitab, asing-asing nulis kitab, ada lalat. Hinggap di tinta. Minum tuh lalat. Apa Imam Ghazali? Ya Allah, makhluk Allah lagi minum. Dia enggak usia lalat, dia sehingga nulis pun tertunda. Karena dia sayang kepada makhluk Allah yang namanya lalat, pangkatnya diangkat oleh Allah jadi waliullah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita juga seperti itu ya. Ini semua wali-wali insyaallah. Wali apa? Ada wali kelas, ada wali murid, ada wali nikah. Sudah 2 kali saya jadi wali. Masalah nama Bapak jamaah rahimakumullah, itu saja yang bisa kami sampaikan. Insyaallah di pengajian membawa barokah untuk kita. Ya Rabbal alamin. Saya akhiri dengan keterangan dari para ulama, di mana ada pengajian di satu kampung, maka pengajian itu bisa memberikan syafaat bagi 2 golongan, satu bagi yang hidup, yang kedua bagi yang sudah wafat. Di ngaji kita pahalanya nyampe sama almarhum bapak ibu kita. Enggak percaya tanya so. Bapak nyampe gak Pak? Insyaallah karena anak anak Insyaallah kita ini anak dari orang tua, walaupun kita sebagian gak punya anak, tapi kita dipastikan adalah anak dari seorang ibu, betul? Maka kita semua hadir di sini insyaallah termasuk waladul saleh, anak yang soleh, apalagi yang namanya sudah soleh. Nah, Bapak jamaah rahimakumullah, kita akhiri. Saya mohon izin ngajak bareng-bareng zikir kita ya. Zikir istighfar, zikir la ilaha illallah, kita baca 10.000 kali siapa ya? Bareng-bareng. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. La ilaha illallah, 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 Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, al-malikul haqqul mubin, Muhammadur Rasulullah, shadiqul wa'dil amin, subhanallah wa bihamdihi,
Subhanallahil azim, Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil azim, Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuman wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman wa la tuwallina waliyan siwaka ya ilahal alamin wa ya khairan nasirin wa ya rabbal alamin. Ilahana ya ilahana minna su'alu wa minkal ijabah. Istajib du'ana, istajib du'ana, istajib du'ana waqdi hajatina min hawaiji dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Saya akhiri, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.